Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas G akan mempresentasikan proyek data mining yang berjudul Prediksi Nilai Cryptocurrency menggunakan metode Recurrent Neural Network atau RNN. Di sini saya Sinacita NPM 220, lalu ada Siti Zabrina NPM 215, Calvin Febrian NPM 226, dan Syaifatur Rahman NPM 231. Untuk Ya, ya di sini langsung aja ada pendahuluan, di mana ada latar belakang dan tujuan. Di sini latar belakangnya itu cryptocurrency menawarkan transparansi dan anonimitas, namun volatilitas atau perubahan harga yang tinggi menjadi tantangan besar. Prediksi nilai sangat penting untuk membantu investor mengelola risiko dan mengambil keputusan yang lebih baik. Teknologi Recurrent Neural Network atau RNN digunakan untuk menganalisis data historis dan memprediksi tren masa depan, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pergerakan pasar cryptocurrency. Di sini lalu ada tujuannya, yaitu yang pertama mengembangkan model prediksi berbasis RNN untuk memahami pola pergerakan harga cryptocurrency, lalu memberikan wawasan pasar untuk mendukung pengambilan keputusan investasi, lalu membantu pengembangan strategi perdagangan yang efektif dan berbasis data. Lalu ada mengelola risiko investasi melalui prediksi harga yang lebih akurat. Lalu sini ada deskripsi datanya. Yang pertama ada sumber data. Data dari ini diambil secara real time dari API CoinGecko yang menyediakan informasi mengenai harga, total pasokan, dan waktu pengambilan data cryptocurrency. Lalu ada atribut utamanya, yaitu ada ID, yaitu kode unik untuk setiap cryptocurrency-nya. Lalu ada simbol yang mewakili nama cryptocurrency-nya, ada nama, lalu ada current price atau harga terkini cryptocurrency saat data diambil. Lalu ada total supply atau total koin yang tersedia di pasar. Lalu ada last update, waktu terakhir data diperbarui. Dan terakhir ada timestamp, waktu pengambilan datanya. Lalu ketiga ada format data. Data ini disimpan dalam format CSV dan terus diperbarui secara berkala dengan interval 2-5 menit. Lalu ada metode analisisnya. Yang pertama di sini ada import library, yaitu mengimpor semua library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi, Min-Max Scaler untuk penskalaan fitur, sequential, dense, dan simple RNN dari keras untuk membangun model RNN. Lalu yang kedua ada load and process data, memuat harga data cryptocurrency dari file CSV, mengubah kolom timestamp menjadi tipe data datetime, lalu mengurutkan data berdasarkan timestamp, memilih kolom, timestamp, dan current price. Kemudian data tersebut diubah menjadi rentang antara 0 sampai 1 menggunakan min-max scaler. Lalu yang ketiga ada create sequence, membuat urutan data berdasar panjang urutan yang ditentukan sebelumnya. Setiap urutan terdiri dari length data harga terakhir sebagai input X dan harga berikutnya dan output sebagai Y. Lalu yang keempat ada split data, memisahkan data menjadi data latih. 80% data latih dan 20% menjadi data uji. Selanjutnya yaitu metode analisis yang kelima itu build RNN model. Nah, pada tahapan yang kelima ini tuh model terdiri dari satu layer simple RNN dengan 30 unit dan fungsi aktivitas RLU-nya. Nah, input layer itu menerima input dengan bentuk
length-nya 1 karena hanya satu fitur, yaitu harga yang digunakan. Nah, layer output-nya itu adalah dense layer dengan satu neuron karena kita hanya memprediksi satu nilai output. Model menggunakan optimizer, Adam dan loss function, mean square error atau MSE-nya. Terus yang tahapan keenam yaitu train model. Di sini tahapan ini tuh melatih model menggunakan data latih selama 30 epoch dengan ukuran batch-nya itu 50 dan validasinya itu 20% dari data latih. Terus metode analisis yang ketujuh itu ada prediction. Di tahapan ini tuh menggunakan model untuk dilatih untuk membuat prediksi harga cryptocurrency-nya pada data uji. Setelah itu prediksi ini kemudian diubah kembali ke skala semula menggunakan fungsi min-max scalar. Terus yang ke-8 itu calculate MAP-nya, menghitung mean absolute persentase error-nya antara nilai harga asli dengan nilai yang diprediksinya pada data uji. Terus, metode analisis yang ke-9 itu visualisasi hasilnya. Memvisualisasikan nilai harga asli dan nilai yang diprediksinya pada data uji menggunakan fungsi matplotlib. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan di sini. Jadi yang pertama kita mengimport library-nya. Nah, di dalam library-nya di sini mengimport library request. Request ini tuh dia mengambil fungsinya tuh untuk mengambil data dari internet melalui API. Terus ada library time. Time ini tuh berfungsi untuk mengelola waktunya. Terus ada OS. OS itu untuk mengelola si filenya dan sistem operasi. Terus Pandas ini untuk mengelola data dalam format table atau data frame untuk dianalisis dan dimanipulasi. Terus ada NumPy. NumPy di sini tuh untuk menangani operasi numeriknya dan array multidimensi. Terus ada matplotlib.pilot itu untuk membuat visualisasi datanya seperti grafik dan diagram. Terus ada Scalene Preprocessing min-max scalar itu untuk fungsinya untuk menormalkan data ke rentang tertentu yaitu dari 0 sampai 1. Terus ada TensorFlow keras.model sekuensial itu fungsinya untuk membangun model neural network-nya secara berurutan layer demi layer. Terus ada TensorFlow keras layer dense itu untuk membuat layer full connecting-nya dalam neural net. Untuk membuat layer recurrent neural network RNN-nya sederhana untuk menangkap pola dalam data sekuensial. Selanjutnya itu pada tahapan kedua itu load dan pre-processing data. Jadi di tahapan ini tuh kita memuat data harga cryptocurrency-nya dari file CSV, terus diubah si kolom timestamp ini tuh diubah menjadi tipe datanya datetime. Lalu diurutkan datanya berdasarkan timestamp, lalu memilih si kolom timestamp dan current price. Setelah itu datanya itu diubah jadi rentang antara 0 sampai 1 menggunakan fungsi min-max scalar. Nah, selanjutnya ada create sequence di mana membuat urutan data berdasarkan panjang urutan atau sequence length-nya yang ditentukan sebelumnya. Di sini setiap urutan terdiri dari sequence length data harga terakhir sebagai input atau X dan harga berikutnya sebagai output atau Y. Di sini ada fungsi create sequence yang digunakan untuk membentuk pasangan input dan juga output. Di mana di sini XS itu akan menyimpan sequence inputnya dan juga YS akan menyimpan nilai target atau output yang sesuai. Di sini ada loopingnya. Looping ini tuh berjalan dari indeks awal sampai panjang datanya dikurangi
sequence length atau panjang datanya. Dalam iterasi ini, X-nya diambil sebagai potongan data sequence length yang dimulai dari indeks I. Nah, untuk Y-nya itu elemen berikutnya dalam data setelah sequence X. Terus X-nya itu ditambahkan ke XS dan Y-nya itu ditambahkan ke YS. Dan juga fungsinya mengembalikan XS dan YS dalam bentuk array. Selanjutnya, ada split data, itu pemisahan data menjadi data latih sebanyak 80% dan data ujinya sebanyak 20%. Di sini ada data inputnya X dan data targetnya itu Y dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 80% data digunakan untuk pelatihan atau training data dan 20% untuk pengujian atau testing data berdasarkan pembagian dengan indeks tertentu. Selanjutnya, di sini itu ada build RNN model atau pembuatan model RNN-nya. Model itu menggunakan satu simple RNN layer dengan 30 unit dan fungsi aktivasi relu. Di sini input layernya itu menerima data dengan bentuk sequence length, 1. Di sini tuh satunya dimensi outputnya, karena hanya satu fitur yaitu harga yang digunakan. Output layernya adalah dense layer dengan satu neuron untuk prediksi nilai harga. Optimizernya yang digunakan adalah Adam dengan mean sequence error sebagai loss function. Di sini ada pelatihan modelnya, ada X-Trend sama Y-Trend, yang tadi juga data pelatihannya. Ada epochnya itu 30, di mana model itu dilatih selama 30 kali iterasi penuh pada data pelatihan. Dan juga validasi splitnya 0,2 atau 20% dari data pelatihan yang digunakan sebagai data validasinya. Di sini ada batch size-nya itu 50, di mana jumlah sampel yang digunakan dalam setiap batch itu untuk memperbarui bobotnya. Model predik X-test-nya itu untuk prediksi data uji yang menghasilkan prediksi untuk data ujinya. Kemudian mengembalikan skala awalnya menggunakan scalar inverse transform. Jadi pengembalian data prediksi dan data target asli ke skala yang aslinya. Di sini ada menghitung akurasi dari MAPE-nya. Di sini MAPE itu digunakan untuk menghitung mean absolute percentage error atau kesalahan rata-rata dalam persentase, di mana akurasinya itu dihitung sebagai 100% dikurangi nilai dari MAPE-nya. Oke, di sini untuk selanjutnya yaitu tahap latihan model atau training modelnya. Jadi untuk melatih modelnya itu menggunakan data latih selama 30 epoch atau 30 iterasi dengan ukuran batch-nya itu 50 data. Dan validasinya itu adalah 20% dari data latihnya. Dari data secara total. Jadi di sini adalah pembagian itu 80% itu untuk data latih, 20% untuk data uji. Terus ada juga prediksinya itu menggunakan model yang dilatih untuk membuat prediksi harga cryptocurrency pada data uji. Prediksi ini kemudian diubah kembali ke skala semula menggunakan min-max scalar atau untuk normalisasinya. Setelah itu menghitung mean absolute percentage error atau MAPE antara nilai harga asli dan nilai yang diprediksi pada data uji. Jadi untuk si map ini itu sebagai bisa dibilang persentase selisih antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang aktualnya. Lalu dihitung juga untuk akurasinya itu adalah 100 dikurangin nilai dari MAPE-nya. Boleh lanjut? Nah, jadi untuk yang terakhir adalah tahapan visualisasi data. Jadi di sini akan memvisualisasikan nilai harga asli dan nilai yang diprediksi pada data uji melalui grafik menggunakan matplotlib. Jadi di sini dibuat grafiknya dengan garis biru itu sebagai nilai aslinya dan garis yang warna oranye itu sebagai nilai yang diprediksinya.
Dari hasil visualisasi, ini menunjukkan perbandingan antara harga cryptocurrency asli, yaitu dengan garis biru ya, dan prediksinya juga pada model RNN, pada data uji. Untuk model RNN berhasil memberikan prediksi dengan akurasi yang cukup tinggi, yang hampir sempurna ya bisa dibilang, dengan akurasi sebesar 99,89% dan error yang kecil, yang sangat kecil dengan MAPE hanya 0,11% saja. Nah, di sini meskipun terdapat sedikit perbedaan pada perubahan harga yang cukup besar ya, misalnya kita lihat graf di sini, namun pada dasarnya itu sebenarnya dia itu perubahan yang cukup kecil karena nilainya itu bisa dibilang hanya 0 sampai 1% saja dari nilai aslinya. Gitu. Lanjut. Nah, untuk hasil dan pembahasan, untuk model RNN atau Recurrent Neural Network yang kita gunakan dalam analisis prediksi ini berhasil memprediksi harga cryptocurrency dengan sangat akurat. Namun, model ini sedikit kesulitan ketika harganya berubah secara mendadak, terutama pada peristiwa besar yang mempengaruhi pasar. Meskipun demikian, model ini tetap menunjukkan hasil yang baik secara keseluruhan dan bisa lebih ditingkatkan untuk menghadapi perubahan harga yang sangat cepat. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, model RNN yang dibuat berhasil memprediksi harga cryptocurrency dengan akurasi yang tinggi, mencapai 99,89%, dan kesalahan yang sangat kecil yaitu hanya 0,11% saja. Ini menunjukkan bahwa model mampu belajar dengan baik dari pola harga yang ada dalam data sebelumnya. Namun, model ini juga masih sedikit kesulitan dalam memprediksi perubahan harga yang cepat atau yang fluktuatif. Secara keseluruhan, meskipun sangat efektif, ada potensi untuk meningkatkan akurasi dengan menambahkan lebih banyak data uji atau fitur, terutama untuk kondisi pasar yang lebih dinamis. Lanjut. Ya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami untuk data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.